Prestasi itu ada dalam setiap perjanjian, dan prestasi merupakan kewajiban dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Di dalam wan prestasi itu dikenal dengan ada 3 istilah. Wan prestasi sendiri diatur dalam pasal 1233 sampai 1357 KUH Perdata. Nah, selanjutnya berprestasi tapi tidak sesuai perjanjian. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku prestasi ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun sudah ditentukan ada 4 macam, tetapi peraturan adanya wan prestasi itu tidak semena-mena ditentukan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai salam kebajikan. Selamat datang di podcast perdana kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat seru nih mengenai hukum perikatan, yaitu wan prestasi. Bersama saya di sini Cecilia Fenenanau, dan saya tidak sendiri. Ada rekan-rekan saya yang mungkin dapat membantu kita memahami apa itu wan prestasi. Sebelum itu, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pierre Ernestius. Perkenalkan nama saya David Timothy. Perkenalkan, nama saya Riko Balong. Saya Deden Fitri. Saya Nursiana Pena. Saya Dewan Bulan Kolaka. Nah, membahas tentang wan prestasi nih, pasti ada yang bertanya-tanya apa sih itu wan prestasi. Mungkin saudara Riko bisa menjelaskan apa itu wan prestasi. Baik, sebelum kita masuk kepada wan prestasi, kita harus ketahui apa itu prestasi. Prestasi itu ada dalam setiap perjanjian, dan prestasi merupakan kewajiban dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Jika kewajiban dalam perjanjian tersebut yang tidak dilakukan oleh beberapa pihak yang terikat, maka itu disebut dengan wan prestasi. Oke, mengenai wan prestasi ini pasti ada istilah-istilah dalam wan prestasi. Saudara David mungkin bisa menjelaskan apa itu wan prestasi. Baik, di dalam wan prestasi itu dikenal dengan ada 3 istilah, yaitu yang pertama prestasi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu saudara Iko, dan debitur dan kreditur. Debitur itu merupakan pihak yang memberi utang, sedangkan kreditur itu adalah pihak yang memberi utang. Oke. Berbicara tentang wan prestasi dalam hukum, pasti ada dasar hukumnya nih. Saudara sendiri mungkin bisa menjelaskan dasar hukum wan prestasi. Wan prestasi sendiri diatur dalam pasal 1233 sampai 1357 KUH Perdata. Mungkin ada bentuk-bentuk dari wan prestasi. Wan prestasi sendiri memiliki 4 bentuk. Yang pertama itu tidak berprestasi sama sekali. Yang kedua, berprestasi tetapi tidak tepat waktu. Yang ketiga, berprestasi tetapi tidak sesuai perjanjian. Yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Nah, tidak berprestasi sama sekali itu ketika seorang debitur sejak awal sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang dia janjikan. Yang kedua itu berprestasi tetapi tidak tepat waktu. Itu ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya hingga waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Mungkin saudara Jeffrey bisa melanjutkan. Nah, selanjutnya berprestasi tapi tidak sesuai perjanjian. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika prestasi yang dipenuhi oleh debitur justru tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Maksudnya, pada dasarnya debitur tersebut sudah berprestasi, namun prestasinya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang berikutnya, melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Wan prestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih melakukan hal-hal yang disepakati untuk tidak boleh dilakukan dalam perjanjian tersebut. Oke. Wan prestasi ini kan adalah lingkar janji nih. Pasti salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, tidak melakukan pemenuhan kewajiban yang ada dalam perjanjian. Pasti ada sanksi hukum atau konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelaku wan prestasi. Saudara mungkin bisa menjelaskan apa itu sanksi hukum bagi pelaku wan prestasi? Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku prestasi ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam pasal 1239, 1243 dan 1244. Berdasarkan 3
pasal tersebut ini terdapat 3 sanksi yang dikenakan terhadap pelaku wan prestasi. Yang pertama, memberikan penggantian biaya, yang kedua membayar kerugian, dan yang ketiga membayar bunga. Ada beberapa penentuan yang untuk dikenakan kepada pelaku wan prestasi itu tidak semena-mena dilakukan. Kalau begitu mungkin saudara bisa menjelaskan bagaimana pemberlakuan sanksi kepada pelaku wan prestasi. Walaupun sudah ditentukan ada 4 macam, tetapi peraturan adanya wan prestasi itu tidak semena-mena ditentukan, melainkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama penyebab terjadinya wan prestasi karena kesengajaan debitur atau bencana yang terjadi tanpa kehendak debitur. Yang kedua, apakah kreditur telah mengingatkan debitur untuk melakukan kewajiban atau belum. Nah, peringatan ini biasanya dilaksanakan sebanyak 2-3 kali. Terus untuk pihak yang dirugikan nasibnya gimana? Ya, tenang aja teman-teman. Untuk pihak yang dirugikan, mereka mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namanya gugatan wan prestasi dari satu pihak yang dirugikan bisa menentukan ganti rugi kepada debitur yang wan prestasi. Begitu teman-teman. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Kita sudah membahas banyak tentang wan prestasi, mulai dari pengertian wan prestasi itu adalah tingkat janji atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian, dan dasar hukum wan prestasi mulai dari pasal 12.3 sampai 1357 KUH Perdata. Lalu juga ada istilah-istilah wan prestasi, dan juga ada bentuk-bentuk wan prestasi dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku wan prestasi ini. Kami berharap podcast kali ini dapat membawa pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa dan terima kasih di video berikutnya.